Siapa nih yang pas pertama kali ngelihat Honda Scoopy yang terbaru ini langsung ngomong, kok jadi gini? Pasti di antara kalian banyak yang begitu ya. Termasuk saya juga seperti itu. Karena ya kalau kita melihat Honda Scoopy yang sebelumnya itu desainnya menurut saya lebih cakep daripada desain Scoopy yang terbaru sekarang. Jadi retro, modern, ada sisi elegan. Jadi kalau buat dipakai untuk semua orang itu masih enak ya. Untuk laki-laki, untuk bapak-bapak juga masih cocok. Beda dengan Scoopy yang terbaru sekarang yang kelihatannya sisi retronya itu sudah mulai hilang ya, lebih ke modern plus lucu ya. Jadi kalau dipakai bapak-bapak pasti akan kelihatan aneh dan akan sering ditanya gitu ya sama orang, lucu banget pak motornya gitu ya. Intinya untuk desain yang terbaru sekarang itu sisi elegannya kurang lah. Jadi pasnya ini dipakai oleh cewek-cewek, oleh ibu-ibu muda itu masih oke. Tapi kalau bapak-bapak kayaknya terlalu lucu ya. Sebenarnya desainnya nggak jelek juga sih, kalau dilihat keseluruhan ini terlihat oke juga, walaupun menurut saya ada beberapa bagian yang desainnya agak kurang oke, seperti lampu utamanya dimana housingnya itu sampai ke atas, kemudian perpaduan antara desain dari lampu sen dengan lampu utamanya juga kerasa nggak terlalu pas, kemudian desain lampu sen belakang dengan lampu belakangnya juga nggak terlalu pas. Kalau yang lama itu kan enak ya, lampu utamanya bulat, lampu sennya itu kayak bulan sabit tapi selaras gitu ya. Nah yang depan juga sama, tapi kalau yang sekarang itu beda, belakangnya bulat, lampu sennya palah bentuknya kayak huruf D, jadi kayak nggak masuk. Begitupun yang depan ya, jadi kerasa kurang aja. Ini motor kayak bukan motor Scoopy ya, kayak beda nama aja sih kalau menurut saya. Apalagi dari area stangnya yang dari dulu Honda Scoopy itu pakai stang telanjang, pala sekarang diganti menggunakan cover seperti ini. Ini sih masuk-masuk aja dengan desainnya, tapi yang lama menurut saya jauh lebih oke dengan stang telanjangnya gitu ya. Jadi kelihatan lebih retro dan kelihatan lebih beda daripada Matic kecil lainnya gitu ya. Tapi nggak tahu ya, kalau kalian suka atau enggak dengan desainnya silahkan tulis di kolom komen. Jadi mungkin ini semakin menegaskan kalau motor ini tuh untuk wanita ya, untuk cewek-cewek remaja ataupun untuk ibu-ibu muda ini cocok banget, dan menegaskan banget kalau bapak-bapak nggak cocok pakai motor ini. Kalau bapak-bapak atau cowok ya mungkin ya disuruh untuk pilih Genio saja ya, supaya Genio-nya juga laku kan. Nah dari segi model kurang lebih seperti itu, tapi dari segi detailnya saya cukup suka ya di beberapa bagian. Misalnya untuk lampu utamanya ini menurut saya cakep ya, karena untuk di RL nya itu kelihatan cakep dan premium, jadi membulat dan ada embossnya Scoopy. Kemudian untuk lampu utamanya ini beda dengan lampu model sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan pakai proyektor ya, secara sistem sih bagus, tapi secara faktanya lampunya silau banget guys. Tapi untuk yang sekarang ini beda, ini lebih ke kayak proyektor mini ya, kayak di lampu-lampu daymaker lah. Lampu kiri kanan itu untuk jarak dekat dan lampu tengahnya itu untuk jarak jauh. Saya sih berharap ya untuk lampunya itu tidak sesilau lampu generasi sebelumnya kalau dari sudut pandang pengendara lawan arah. Ya kalau bisa cahayanya itu lebih terang dan lebih tebal ya, karena kan kalau yang sebelumnya udah silau, tapi kalau kita sebagai pengendara pala cahayanya buram-buram kayak gitu kan. Yang lain itu masih menggunakan lampu bohlam biasa seperti lampu sennya, lampu belakangnya. Tapi pintarnya Honda di sini untuk reflektornya itu dikasih aksen, jadi kelihatan seperti lampunya itu LED. Ya minimal kelihatan lebih modern daripada lampu bohlam biasa. Nah sekarang kita lanjut ke bagian spirometernya. Spirometernya sekarang tampil lebih modern daripada sebelumnya. Untuk infonya sebenarnya sama aja dengan generasi sebelumnya, mulai dari jam, fuel meter, speed, odometer, trip meter, kemudian konsumsi bahan bakar rata-rata dan konsumsi bahan bakar real time juga ada. Dan ada juga indikator aki untuk yang tipe keyless. Yang non keyless tentu nggak ada indikator akinya. Nah uniknya di sini untuk indikator eco-nya itu ada tiga step ya. Jadi bukan hanya nyala mati, tapi ada nyala, ada redup, ada mati gitu ya, tergantung riding kita. Jadi lebih akurat sedikit lah daripada yang nyala mati. Jadi menurut saya untuk spirometernya di kelasnya ini sudah oke ya, cuma nggak negatif display sih. Untuk fiturnya dengan generasi sebelumnya masih sama-sama aja, ada keyless plus alarm untuk tipe atas. Untuk tipe bawah masih menggunakan anak kunci, kemudian ada ISS,
ada kombi brake system juga, parking brake juga tetap ada, kemudian laci terbuka di sisi kanan juga ada walaupun kecil, laci tertutup di bagian kiri juga ada, dan USB portnya atau untuk yang charging HP itu sudah pakai USB-C. Jadi kalau kalian mau pakai untuk ngecas HP, teman-teman pakainya USB-C to HP kalian ya. Untuk cantolannya juga ada, untuk bagasi juga masih sama di 15,4 liter, tangki bahan bakar masih sama di 4,2 liter, dan untuk suspensinya juga masih sama, depan teleskopik, belakangnya monoshock, remnya juga masih sama, depan disc dengan kaliber 1 piston, dan yang belakang itu menggunakan tromol ya. Untuk peleknya ini baru guys, jadi desain peleknya baru, nggak kayak brand sebelah yang jarang banget ganti pelek ya. Kalau di sini desainnya baru, ini palang 5 seperti rotobok ya, pelek mahal untuk moge. Jadi palang 5 tapi ada aksen ovalnya. Ya menurut saya oke sih ya, karena desainnya berani, pelek seperti ini juga kelihatan cakep. Untuk ukuran bannya masih mirip-mirip dengan generasi sebelumnya di 100/90 ring 12 untuk yang depan, dan yang belakang di 110/90 ringnya 12 juga. Yang baru lagi itu ada pada bezelnya, sekarang itu sudah diganti menggunakan plastik ya, inovasi yang sama dengan yang ada di Honda Beat. Untuk mesinnya ini juga masih sama-sama saja ya, 109,5 cc SOHC berpendingin udara ya, jadi masih mirip-mirip ya dengan Beat ataupun Genio ya. Untuk tenaganya ini di 8,9 horsepower pada 7.500 rpm dan torsinya di 6,2 Nm pada 6.000 rpm. Tenaganya ini masih mirip-mirip aja, tapi katanya ada perubahan ya untuk membuat mesinnya lebih responsif karena tenaga tengahnya itu agak loyo ya. Teman-teman yang pakai Scoopy pasti udah tahu lah ya. Tapi sih dari beberapa reviewer merasa kalau tenaganya sama-sama aja. Jadi emang dari karakter mesin ini seperti itu ya, tenaga bawahnya itu nonjok, tenaga tengahnya itu agak kurang, dan tenaga atasnya juga nonjok lagi. Jadi ini emang untuk supaya mesinnya itu irit bahan bakar, dan mesin ini sudah terbukti sangat irit bahan bakar, bisa sampai 55 km per liter, bahkan sampai 59 km per liter. Kalau pemakaian wajar ya sekitar mungkin di 55 km per liter ya kurang lebihnya. Jadi jualan dari motor ini ya mesin yang irit ya, bukan yang kencang ya. Jika dilihat secara keseluruhan, perubahan pada motor ini ya tentu ada pada perubahan bodi dan beberapa tambahan fitur ya, sama seperti Honda Beat generasi sebelumnya ke Honda Beat yang sekarang, jadi bukan all new juga ya.